Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, di akhirat nanti akan ada pemandangan yang berbeda. Orang kafir akan iri kepada hewan. Lalu mengapa mereka bisa iri dengan hewan? Apa keistimewaan hewan di hari akhir? Untuk diketahui, pada hari kiamat atau hari akhir ini akan diselimuti dengan ketakutan. Ketakutan ini tidak hanya terjadi pada hari kiamat saja, namun juga hari-hari berikutnya. Semua umat akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu apa yang dilakukan di padang mahsyar? Di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Yunus ayat 30. Dan hewan juga termasuk makhluk yang akan diadili. Bahkan hewan menjadi makhluk pertama yang akan diadili. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dari dalam Alkitab. Kemudian Tuhanlah mereka himpunkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Binatang-binatang yang dibangkitkan nantinya tidak akan dihisab. Mereka akan dikumpulkan dan diadili dengan dilakukan kisos. Kisos dimaknai kezaliman yang telah mereka dapatkan di dunia. Gambar pengadilan pada hewan telah digambarkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua hak akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya pada hari kiamat, sehingga kambing bertanduk membalas kambing bertanduk dengan menanduknya. Mengenai hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Beliau berkata, hadis ini merupakan dalil tegas bahwa binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat dan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana mukallaf atau makhluk yang mendapatkan beban syariat di kalangan manusia dibangkitkan. Bagaimana bola anak kecil yang mati, orang gila, dan orang yang belum mendapatkan dakwah, mereka juga dibangkitkan. Pendapat lain mengatakan bahwa hewan-hewan dibangkitkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, sebab hewan tidak mendapat tugas khusus dari Allah selama hidup di dunia, sehingga mereka tidak mendapatkan tuntutan hukuman. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan didukung oleh Imam Al-Asy'ari. Selain itu, ada juga yang berpendapat jika hewan tidak akan dibangkitkan kembali. Proses kisos terhadap hewan akan disaksikan oleh orang kafir dan orang beriman. Setelah proses kisos tersebut selesai, maka Allah memerintahkan hewan-hewan tersebut untuk menjadi tanah. Kejadian inilah yang kemudian memicu reaksi orang-orang kafir. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku jadi tanah. Quran Surat An-Naba ayat 40.
Di akhirat orang-orang kafir menyesali telah mendustakan Allah. Mereka ingin kembali hidup dan menjadi muslim. Hal ini sesuai dengan Al-Quran. Orang-orang kafir itu seringkali menginginkan kiranya mereka dahulu menjadi orang-orang muslim. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang dan dipakaikan oleh angan-angan, maka kelak mereka akan mengetahui. Al-Quran Al-Hijr ayat 2-3. Para sahabat Pintu Karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.